Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsul Pujian SPDI sebagai guru mata pelajaran Al-Quran Hadis kelas 7. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anakku? Sehat? Alhamdulillah. Semoga semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertemuan kali ini, sebelum kita belajar, marilah kita bersama-sama berdoa agar apa yang kita pelajari bisa bermanfaat untuk kita. Baik, materi kali ini kita akan membahas tentang Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman hidup. Al-Quran berfungsi sebagai sumber utama ajaran Islam dan pedoman hidup umat Islam karena Al-Quran adalah wahyu Allah yang ditulis sesuai lafal dan maknanya langsung dari Allah yang diterima langsung oleh Rasulullah SAW. Sedangkan hadis berfungsi sebagai sumber utama kedua setelah Al-Quran karena ia merupakan wahyu dari Allah yang maknanya dari Allah sedangkan lafalnya dari Rasulullah SAW. Al-Quran dan hadis merupakan pedoman hidup umat Islam. Dari sini timbullah pertanyaan, apa itu Al-Quran, apa itu hadis, dan apa saja fungsi dari Al-Quran dan hadis. Untuk itu, sebelum kita mengetahui semua itu, kita harus tahu tujuan dari pembelajaran materi ini. Yang pertama, yaitu memahami kedudukan dan fungsi Al-Quran hadis dalam Islam. Yang kedua, untuk menyajikan kesimpulan tentang kedudukan dan fungsi Al-Quran hadis dalam Islam. Materinya yaitu yang pertama, pengertian Al-Quran. Al-Quran secara etimologi atau secara bahasa berasal dari bahasa Arab, qara'a yaqra'u Quran yang artinya bacaan. Sedangkan secara terminologi, para ulama mengungkapkan Al-Quran adalah kalamullah yang menjadi mukjizat yang diturunkan ke dalam hati Nabi Muhammad SAW, diriwayatkan kepada kita secara mutawatir dan membacanya dinilai sebagai ibadah. Dari pengertian tersebut dapat kita pahami bahwa Al-Quran merupakan kalamullah, artinya perkataan Allah. Terus Al-Quran merupakan mukjizat, artinya hal luar biasa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran diturunkan secara mutawatir, artinya Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur atau tahap demi tahap. Dan yang terakhir, membaca Al-Quran merupakan ibadah. Selanjutnya, nama-nama Al-Quran. Ada banyak nama untuk Al-Quran, tapi yang akan kita bahas dalam materi ini hanya ada 3. Yang pertama, Alkitab. Alkitab artinya kitab Allah. Yang kedua, Al-Furqan. Al-Furqan artinya pembeda. Maksudnya Al-Quran dapat membedakan antara yang hak dan yang batil, yang baik dan yang buruk, serta yang salah dan yang benar. Yang ketiga, Al-Huda. Al-Huda artinya petunjuk. Maksudnya Al-Quran itu menjadi petunjuk bagi manusia secara umum. Selanjutnya, fungsi Al-Quran secara umum. Yang pertama, sebagai sumber ajaran atau hukum Islam yang utama. Yang kedua, sebagai konfirmasi dan informasi terhadap hal-hal yang tidak dapat diketahui oleh akal. Yang ketiga, sebagai petunjuk hidup manusia ke jalan yang lurus tentang berbagai hal. Dan yang keempat, sebagai pengontrol dan pengoreksi terhadap ajaran-ajaran masa lalu, yaitu kitab Injil, kitab Zabur, dan kitab Taurat. Selanjutnya, pengertian hadis. Pengertian hadis secara bahasa, hadis artinya baru, tidak lama, ucapan pembicaraan, dan cerita. Sedangkan secara terminologi, menurut para ulama
sesuatu yang diriwayatkan atau dinisbahkan dari Rasulullah SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, dan penetapan sifat atau perjalanan Nabi, baik sebelum atau sesudah diutus menjadi Rasul. Nah, yang dimaksud dengan perkataan yaitu segala perkataan yang diucapkan oleh Rasulullah SAW dalam berbagai bidang seperti bidang syariah, akhlak, akidah, pendidikan, dan sebagainya. Terus yang dimaksud dengan perbuatan yaitu penjelasan praktis Rasulullah SAW terhadap peraturan-peraturan syarat yang belum jelas teknik pelaksanaannya, seperti halnya jumlah rakaat sholat, cara mengerjakan haji, cara berzakat, dan lain-lain. Terus yang dimaksud dengan penetapan atau dikenal dengan takrir, artinya keadaan beliau yang mendiamkan atau tidak mengadakan sanggahan dan reaksi terhadap tindakan atau perilaku para sahabatnya serta menyetujui apa yang dilakukan oleh para sahabatnya itu. Terus sifat, yang dimaksud dengan sifat yaitu sifat-sifat Nabi yang digambarkan dan dituliskan oleh para sahabatnya dan para ahli sejarah, baik mengenai sifat jasmani maupun akhlak. Terus keadaan, yang dimaksud dengan keadaan yaitu tentang silsilah, nasab, nama-nama, dan tahun kelahiran beliau yang ditetapkan oleh para sejarawan. Sedangkan yang dimaksud dengan himmah yaitu keinginan Rasulullah untuk melaksanakan suatu hal. Selanjutnya, fungsi hadis terhadap Al-Quran. Yang pertama, mengukuhkan hukum yang sudah ada dalam Al-Quran, maksudnya menguatkan, mengukuhkan, dan menegaskan hukum yang terdapat dalam Al-Quran. Yang kedua, memerinci ayat Al-Quran yang mujmal, maksudnya banyak ayat perintah, banyak ayat larangan dalam Al-Quran yang sifatnya masih umum namun belum terinci. Yang ketiga, menetapkan hukum yang belum terdapat dalam Al-Quran, maksudnya menetapkan dan mengadakan hukum yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Misalnya haram memakan burung yang berkuku ayam, terus haram memakai cincin emas dan kain sutra bagi laki-laki, dan lain-lain. Yang terakhir, membatasi keumuman ayat Al-Quran. Selanjutnya, kita sudah berada di penghujung materi. Nah, sebagai kesimpulan, yang pertama, Al-Quran adalah kalamullah yang menjadi mukjizat yang diturunkan ke dalam hati Nabi Muhammad SAW, diriwayatkan kepada kita secara mutawatir dan membacanya ditulis sebagai ibadah. Yang kedua, hadis atau sunnah adalah setiap sesuatu yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, dan penetapan sifat atau perjalanan Nabi SAW, baik beliau sebelum atau sesudah diutus menjadi Rasul. Dan yang ketiga atau yang terakhir adalah Al-Quran sebagai sumber hukum pertama, kemudian hadis sebagai sumber hukum yang kedua. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.